sedikit saya mau cerita mengenai perjalanan pemekaran ini. Ini pemekaran ini dideklarasikan oleh Laude Abdul Aziz pada tahun 2012 yang pada saat itu masih mencakup wilayah Kadatua Siampu yang namanya masih Buton Barat pada saat itu. Kemudian kita berjuang ya, dan tidak merestui pemekaran Buton Barat ini. Nanti saya singkat, bapak-bapak sekalian, supaya dengar ini. Nanti saya singkat, setelah Umar Samiun menjadi Bupati Buton Tengah, baru mulai direspon oleh pemekaran ini. Tidak mau bergeser satu jengkal pun. Kita punya perjuangan tidak sia-sia. Kita ini ada aturannya. Kita pertahankan aturan. Amanat undang-undang. Labungkari Kecamatan Lakudo. Harga mati. Harga mati, Pak. Ya, lalunya sisi perjuangan Togone kapasanong para pembawa kekuatan, na pembawa imani, kesehatan, na pembawa rahmati. Amin. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan dulu arahan dari Pak Wakil. Ya, Wakil kita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah disampaikan Pak Haris tadi malam saya sudah ketemu sama Laude Basiru. Masalah ini sudah tuntas ya, tuntas ini masalahnya. Kemudian di rencana toko ya, itu diberikan adalah sesuai dengan permintaan mereka. Ya, sasaran kita itu sebentar itu di jalan di bawahnya Abu Kali. Ya, jaga keamanan masing-masing. Ya, jangan buat keributan apa semua. Sasaran kita di sana. Karena itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Harsip untuk memimpin doa. Sebenarnya Al-Fatihah ila hadzal nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum sampai di lokasi itu istirahat dulu sebentar, barang 5 menit 10 menit di Mata Bine. Tapi jangan bikin apa-apa, setelah itu baru lanjut di lokasi. Oke.
Kakapul ya. Labung Kari tidak mau lepas. Harga mati. Labung Kari. Yo kapulu sonin taham we kapulu. Loko abu. Panafa biar mereka lambung kita tidak apa-apa. Bergabung segera bergabung. Dari mana Pak Bur? Bisa. Kita sudah cukup sabar. Hari ini lakunya sudah terlalu lama diam. Hari ini kita tunjukkan sudah terlalu banyak sabar ini. Hari ini kita tunjukkan bahwa Lakudo mendukung pembangunan ibu kota Kabupaten Buton Tengah berada di Labungkari. Karena kenapa? Kita didukung oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 bahwa ibu kota Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Labungkari. Kalau hari ini dipindahkan di Walanda, mereka tidak punya dasar hukum. Kalau hari ini dipindahkan di Bengkulu, mereka tidak punya dasar hukum untuk itu. Makanya kami hadir di sini, kami hadir di tengah-tengah semua masyarakat untuk mendukung program pemerintah bahwa Labungkari harus tetap dibangun di mata ini
Kecamatan Lakudo. Penembak yang paling besar Kecamatan gua. Itu harga mati. Sekedar memberikan klarifikasi informasi mengenai bagaimana perkembangan pembangunan ibu kota Kabupaten Buton Tengah pada hari ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat. Cukup bagus hubungan kita hari ini dengan masyarakat Kecamatan Gua. Kue mau dorong sambung gaya. Tolong Pak Camat, ini hari olo itu ini cama nak kemanta balam pajuna kasamanoa. Nama lau ke masyarakat olo itu ini ya, masyarakat aku do. Keno na apa tadi cedo tager kacamanoa. Fata nama cai taman Cinalayana. Demi kamu demi limu. Terima kasih. Oke, tinggal untuk memberikan arahan sejarah singkat bagaimana kemudian hari ini Kecamatan Lakudo harus tetap Labung Kari dibangun, tidak boleh keluar di Kecamatan Lakudo. Kita hadir di sini untuk menyaksikan bersama-sama bahwa Labung Kari tidak boleh tidak dibangun, harus dibangun. Kalau hari ini masyarakat Matawine, ada oknum masyarakat Matawine yang tidak menginginkan dibangun di Labung Kari di desa Matawine, kita masyarakat Lakudo dan Gua Timur punya lahan untuk dibangun. Kenapa kemudian ketika menjadi problem di Matawine hanya diarahkan di Walando, padahal masih banyak lahan-lahan yang kosong yang bisa dibangun di Kecamatan Lakudo hari ini. Untuk itu saya memberikan mic ini kepada Pak Adam untuk memberikan arahan kepada beliau. Saya persilakan dengan hormat. Coba-coba maju di sini, kalau terganggu suara saya supaya didengar. Pak Wakil di sini, Pak Wakil. Coba dulu, jangan banyak yang mengatur mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh masyarakat Lakudo yang datang di lokasi ini. Dan desa Matawine, seluruh masyarakat Lakudo itu sudah masuk Matawine, Bongko Lakudo apa semua. Ya, termasuk Kecamatan Lakudo, Nepa Mekar, ya Lasongko, Teluk Lasongko, semua sudah bergabung di sini semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia nikmat diberikan kepada kita sekalian. Pada pagi ini seluruh masyarakat Kecamatan Lakudo berkumpul di Jalan Baru Labung Kari, Kecamatan Lakudo. Titik perkantoran Bupati dan kantor DPR dan kantor yang lainnya harus dibangun di sini. Ya. Tapi masyarakatku, saya mau cerita sendiri. Sedikit saya mau cerita mengenai perjalanan pemekaran ini. Ini pemekaran ini dideklarasikan oleh Laude Abdul Aziz pada tahun 2012, yang pada saat itu masih mencakup wilayah Kadatua Siampu yang namanya masih Buton Barat pada saat itu. Kemudian kita berjuang ya, dan tidak merestui pemekaran Buton Barat ini. Nanti saya singkat, bapak-bapak sekalian, supaya dengar ini. Nanti saya singkat, setelah Umar Samiun menjadi Bupati Buton Tengah, baru mulai direspon oleh pemekaran ini. Bapak-bapak dan sekalian, beliau jadi bupati, di mana yang rela kepala daerah baru menjabat 1 tahun, kemudian sudah melepas 2 daerah otonom, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan. Tetapi di mata Pak Umar, Buton Tengah ini adalah istimewa. Ini lahir sempurna, bukan lahir dengan formatur, secara formatur. Karena itu pada saat itu Buton Selatan sudah mulai bergejolak karena mereka kurang dikehendaki untuk lahir. Tetapi mereka juga mencari jalan di Jakarta, di seluruh fraksi-fraksi di DPR. Sehingga saya singkat. DPR RI
menyampaikan kepada Umar Sameon bahwa bisa Mekar Buton Tengah ini, tapi sekaligus dengan Mekar Buton Selatan. Ini karena keikhlasan beliau, tentunya dengan tokoh-tokoh yang lain, juga Pak Nur Alam, juga Pak Ali Laufa, juga Pak Abdurrahman Saleh, juga yang lain-lainnya, semua sudah berkeringat untuk perjuangan pemekaran ini. Karena itu saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 bahwa ibu kota Buton Tengah itu berada di Labungkari bersama seluruh kantor yang berada di dalamnya. Karena itu, coba dengar dulu di sini semacam begitu, biarkan keamanan, biarkan. Karena itu sekalian saya sampaikan kepada masyarakat. Saya sampaikan kepada masyarakat Buton Tengah, khususnya masyarakat Kecamatan Lagudo. Saya ini berdiri di sini karena desakan masyarakat. Saya sebagai wakil rakyat dan teman-teman saya masih sementara dalam perjalanan. Saya wakili, saya menunjukkan darah di sini sebagai wakil rakyat, dan rakyat wajib menuntut kepada saya supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat sampaikan kepada saya dan sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ini langsung live di seluruh, disaksikan masyarakat kita seluruh Indonesia bahkan dunia ini. Dan saya mau sampaikan, mudah-mudahan langsung dilihat oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilihat oleh Bupati Buton Tengah bahwa Kecamatan Lagudo ini sudah bergerak. Dan ini harga mati kantor Bupati dan kantor DPR itu berada di Labungkari sesuai Bapak-bapak sekalian, saya sudah menghibahkan diri saya untuk masyarakat, untuk pembangunan ini. Silakan saya dipecat kalau bertentangan dengan kebijakan yang di atas. Saya sudah rela, saya juga sudah rela saya masuk penjara kalau dianggap ini melanggar daripada kebijakan di atas. Saya lebih terhormat saya masuk penjara itu demi untuk rakyat. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada masyarakat Buton Tengah, khususnya masyarakat Pembanabolo, jangan memperkeruh suasana. Saya ingatkan, dengarkan saya ini masyarakat Pembanabolo, jangan memperkeruh suasana. Ya, nanti masyarakat bergerak, jangan sampai lagi terjadi ketiga kalinya. Cukup luka lama itu dengan masyarakat Lombe. Cukup itu luka lama dengan masyarakat Pembanabolo. Jangan sampai anak kan terjadi caos ini di daerah ini. Oleh karena ini masyarakatku, hari ini lokasi ini sudah dikerjakan oleh masyarakat atas sumbangan masyarakat untuk dipekerjakan alat yang di sini. Dan hari ini tidak ada lagi pekerjaan untuk kita. Cukup di sini supaya didengarkan oleh masyarakat Matabine. Saya hanya beri kesempatan pada hari Senin. Kalau tidak ada selesai ini masalah ini, dengarkan Matabine. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya sampaikan, hari Senin itu semua permasalahan di Labungkari ini sudah selesai. Dan saya mau ingatkan supaya pada hari Senin sini untuk masyarakat Matabine yang khususnya yang punya lahan di sana, pada rapat di DPR pada hari Senin sudah menyerahkan surat pernyataan mereka sebagai masyarakat Matabine yang punya lahan di sana untuk siap menerima kompensasi dari pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Jika itu tidak terjadi,
dan tidak tuntas sampai pada hari Senin, maka kita wajib semua untuk menuntut hak kita sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 bahwa seluruh aktivitas perkantoran adalah berada di Labung Kari yang sebagaimana yang kita lakukan. Sudah siap masyarakat kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, siap semua. Karena itu dengarkan saya. Pada hari Senin itu, karena Pak Bupati sudah berada di Lakudo, jangan ada yang kemana-mana. Ya, kita antar Bupati dari Rutep ke DPR. Dengarkan dulu. Mobil-mobil kasih mundur. Yang sampai dipakai oleh masyarakat. Mundur. Saya yang perintahkan. Saya tahu kamu orang itu diperintahkan oleh pemerintah untuk di sana. Tapi hak kedaulatan juga yang tertinggi itu adalah rakyat. Kamu orang itu bisa jadi Pol PP karena rakyat. Karena itu bapak-bapak sekalian, sebelum saya akhiri saya mau sampaikan, pada hari Senin itu ada rapat di DPR. Hentikan seluruh aktivitas menuju Korijab semua. Kita antar Bupati Buton Tengah ke kantor DPR bersama-sama. Setuju? Tidak ada nilainya kita kalau kau mencari. Kalau ini daerah ini sudah dipindah di tempat lain. Jangan sampai di kemudian hari kita dituntut anak-anak cucu kita bahwa kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperjuangkan Labung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perjuangan kita sampai titik darah terakhir. Di sini namanya perjuangan yang sejati untuk Libu. Sudah ini tergugah perasaannya kamu orang sebagai masyarakat. Ya, nasi itu sudah dipiring tiba-tiba direbut orang. Marahkah itu? Marah. Oleh karena itu saya mau sampaikan lagi untuk masyarakat Kabupaten Buton Tengah, khusus kecamatanku dan Bombana Bulu. Jangan memancing suasana ini. Jangan memancing. Ya, dan disampaikan kepada pemerintah dan khususnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bupati Buton Tengah. Lihat keadaan ini. Jika suatu saat nanti pemerintah daerah, pemerintah tetap memaksakan diri, kantor Bupati berada di wilayah Bombana Bulu, maka di sini kita sudah wajib untuk kita meneteskan darah kita sampai terakhir untuk perjuangan. Karena itu, sebelum mungkin Pak Camat memberikan arahan kepada kita, kalau ada yang bicara dari mata Wine tadi, ada orang tua saya tadi, silakan di mobil ini untuk memberikan sebatang kata. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan bahwa kantor Buton Tengah Bupati yang datang di wilayah kita Desa Matawine. Saya senang. Alhamdulillah juga kita sampaikan ini kantor Bupati Buton Tengah. Saya senang juga sampai saya hibahkan itu masalah perkantoran Buton Tengah. Kalau ada saya dikasih informasi tidak hebat. Betul. Mansur Aminah sudah hibahkan. Ini lagi sudah saya hibahkan. Betul. Betul Bapak. Orang tua saya, keluarga dia setuju semua bahwa pemerintah pakai untuk jalan silakan.
Nggak usah ragu. Betul Bapak ini. Bukan orang punya, kita punya lahan sendiri. Dengan mati. Bukan orang lain, bukan orang lain, saya minta maaf. Kita punya lahannya orang tua kita sendiri. Mati dengan mati. Pada dasar lama sampai dia pusing, Mansur Amilah, dia jalan ini katanya mau ditembus ke mana? Saya dengar sudah ikut Bapak. Saya betul itu betul. Tidak rugi. Saya mau rugi apa? Mereka sudah Siti Wamila sudah saya dengar. Asal pergi jalan untuk jalanan kantor Bupati. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Wakil sudah mempersilakan saya untuk berbicara di hadapan masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada pagi hari yang segar ini kita semua bersama-sama untuk membicarakan, untuk bertemu, untuk melihat persoalan masalah kita di lokasi perkantoran Kabupaten Buton Tengah ini terkait dengan masalah masyarakat Matabine. Sebelum saya bicara, saya ingin menyampaikan kronologis perkembangan terakhir ini, bahwa pada waktu kunjungan Pak Bupati di lokasi ini, ya itu sangat singkat sekali. Kami diperintahkan bersama Kepala Desa untuk bersama-sama melaksanakan pertemuan dengan masyarakat Matabine yang mengklaim bahwa di bagian waktu di sana itu adalah lahan mereka. Itu masih tanda petik. Tidak tahu apakah itu lahan mereka atau bagaimana. Hanya secara hukum belum ada sertifikat, belum ada pajak. Ya. Tetapi yang itu kemudian tetap kami laksanakan. Pada hari itu, hari Kamis, saya sudah lupa tanggal berapa. Kepala Desa mengundang masyarakat itu. Kita rapatlah. Saya inisiatif semua OPD yang terkait dengan persoalan Matabine ini, supaya semuanya itu turun bersama-sama untuk melihat permasalahan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Matabine. Ya, apa tuntutannya? Mereka harus meminta kompensasi. Tetapi kan tidak mungkin pemerintah berikan kompensasi dalam bentuk uang. Tetapi pemerintah berikan kebijakan, dalam hal ini Pak Bupati meminta semua OPD itu untuk memberikan kompensasi dalam bentuk pemberdayaan. Saya undanglah semua masyarakat kepala OPD itu supaya clear masalah Matabine ini. Ya. Tapi lagi-lagi dalam pertemuan itu mereka tidak menghendaki seperti itu, bahkan mereka minta dimediasi untuk ketemu dengan Pak Bupati. Maka dengan sesingkat-singkatnya kita segera juga melapor bahwa mereka minta dimediasi. Lalu kemudian setelah kita mediasi, di hari itu juga malamnya Pak Bupati menyampaikan kepada kami bahwa besok setelah kita rapat paripurna di DPR, sudah kita laksanakan saja pertemuan dengan masyarakat yang mengklaim dirinya itu adalah lahannya di atas, di lokasi perkantoran itu. Kita ketemu aja di masjid setelah zuhur. Ya, di Masjid Agung, di Masjid Raya, di Nurul Dagu. Lagi-lagi kepala desa saya telepon bagaimana masyarakatnya. Kata tidak jadi. Mereka tidak mau datang. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena mereka tidak ada undangan. Ini. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Nah sudah kalau begitu, kita melapor lagi sama Pak Bupati. Kita melapor sama Pak Bupati bahwa mereka ini katanya mau hadir kecuali diundang. Setelah itu kita lapor, dan sore hari itu juga
saya langsung kontak dengan Pak Kabak Tapem, tolong kita bikin undangan untuk masyarakat ini. Ya. Undangan itu dibuat, ditantangani oleh Bapak Sekda. Ya. Malam hari, ba'da maghrib, setelah maghrib itu karena Pak Bupati mau segera berangkat, buru-buru, sekitar jam 9 kurang lebih, Pak Bupati sudah harus meninggalkan Buteng untuk menuju ke Jakarta. Saya telepon lagi Pak Desa, bagaimana masyarakatnya? Katanya tidak mau datang lagi karena ini malam. Yang sampai lagi, mereka itu trauma katanya Pak Desa. Yang sampai lagi katanya dikirimkan lagi preman-preman untuk mereka diapakan, saya tidak tahu. Saya pernah jadi kepala desa 1 tahun di sini. Iya. Saya paham, saya mengerti. Tapi apa yang terjadi? Tetapi di dalam ini, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang notabene terindikasi sebagai orang pengaruhi mereka, maka oke lah. Katanya ada lagi yang Apa? sabar. Ya. Pada prinsipnya kami ini adalah pemerintah, tidak mungkin kita bertolak belakang dengan masyarakat. Ya. Tetap kita menunggu apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Ya. Kalau memang itu adalah hari ini adalah Labung Kari menjadi amanah undang-undang sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Butong Tengah, kenapa tidak? Saya mohon maaf, ya, kecuali manusia yang tidak punya hati nurani, ingat, kecuali manusia yang tidak punya hati nurani, kemudian di dalam dirinya itu tidak menangis, ya, hanya maaf Pak, saudara-saudaraku, orang-orang tua saya, ya. Tapi ini lagi-lagi adalah, mari permasalahan ini tetap kita laksanakan dan mari kita dudukkan bersama sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa nanti kita akan dapat lagi pada hari Senin. Ya, yang ditunggu-tunggunya adalah Laode Basirun. Ya, yang notabene inilah yang menjadi pemicu persoalan kita di Batavia ini. Ya, Laode Basirun. Tiga kemarin itu. Ya. Seperti apa kalau ada serimen itu? Ya. 3K, laut isu. Sekuat apa lah ada serimen itu? Dia ada seorang kadus dan dia adalah aparatur kepala desa. Ya. Kita bilang lagi, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan cara-cara bagaimana kita bermusyawarah. Yang ingat kemudian Pak Wakil mengundang beberapa unsur-unsur yang terkait di dalamnya ini untuk melaksanakan rapat komisi gabungan di DPR pada tanggal hari Senin nanti. Ya, jadi saya pikir saudara-saudaraku, saya punya orang tua, mohon maaf berdirinya saya di sini adalah bahwa saya ingin menyampaikan, ya, marilah permasalahan ini kita hadapi dengan kepala yang dingin. Ya, dengan kepala yang dingin dalam arti bahwa kita tetap laksanakan musyawarah. Siapa yang menantang dan siapa yang menghambat pembangunan, maka itu adalah musuh kita bersama. Ya, karena ini sudah diamanahkan oleh undang-undang. Ya, tidak mungkin kita juga melawan kebijakan pusat, kebijakan undang-undang itu. Ya, mari masyarakat saya, ya. Mudah-mudahan kalau seandainya ada kepala desa ini kita hadirkan dulu kepala desa untuk bicara. Panggil kepala desa. Jangan hanya berturun dalam rumah. Jadi oleh karena itu, Terangkat demi masyarakat juga. sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, keluarga saya, baik lebih Matavina maupun keluarga di masyarakat di Akudo, ya, saya hari ini adalah camat. Mungkin besok, mungkin lusa, saya bukan lagi camat. Iya. Tapi ingat, ini adalah Matavina adalah jatuhnya berlian yang tidak bisa dinilai dengan uang dan mata uang. Iya. Iya. Beda emas. Emas sudah jelas
nilainya 24 karat, data berapa karat, 7 sampai 1 juta per gram. Data, tapi emak, tapi namanya berlian itu tidak bisa dinilai dengan nilai apa tuh? Ini sekedar ya motivasi, dan ini adalah semangat kita semua, semangat juang kita semua. Ya, hal-hal seperti ini mari kita sikapi dengan arif, mari kita sikapi dengan bijak. Tidak mungkin Pak Bupati melakukan sesuatu yang tidak menurut kepentingan masyarakat. Ya, kenapa dilakukan hal ini? Karena terlalu banyak tantangan. Lakukan intinya. Ya. Ya. Dari inti persoalan kita sudah laut sering ini. Ya. Ya. Oke. Saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kita sikapi bersama dengan sikap yang arif, dengan sikap yang bijaksana. Jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Saya kira seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya luruskan. Itu penempatan kantor bupati di Kelurahan Bangmenabulu, bukan Walando. Bangmenabulu, Kecamatan Gu. Karena permasalahan di Labung Kari ini belum selesai. Oleh karena itu, karena Bupati Buton Tengah didesaku oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, agar 23 Juli itu sudah pelatihan batu pertama, di mana itu diletakkan pada saat itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, peletakan batu pertama pada tanggal 23 itu harga mati. Ini sekaligus karena ini live kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Dengarkan rintihan kami di kampung ini, bahwa kami hari ini jangan sampai kita butuhkan masyarakat kita di seluruh Indonesia, karena perjuangan ini belum berhenti sampai di sini. Perjuangan belum sampai di sini, tapi perjuangan itu sampai selesai ketika pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Bupati Buton Tengah, pada saat peletakan batu pertama nanti akan diletakkan di Labung Kari ini sesuai Undang-Undang nomor 15 tahun 2014 bahwa ibu kota Kabupaten Buton Tengah itu adalah berkedudukan di Labung Kari, dan semua perkantoran ada di Labung Kari, bukan di Langkomu, bukan di Bangmenabulu, tetapi semua perkantoran itu ada di Labung Kari. Ini sudah sekaligus saya sampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara. Tenang dulu, ini arahan penting ini. Ini arahan penting ini. Tidak ada nilainya kita, tapi keputusan ini tergantung kepada Gubernur dengan Bupati Buton Tengah. Betul itu. Ini yang bicara ini wakilmu, wakil ketua DPR. Kalau saya tidak campur tangan di sini, maka sudah otomatis kantor itu sudah bisa. Catat ini, kalau saya tidak campur tangan, maka secara otomatis pada tanggal 23 itu peletakan batu pertama oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sudah diletakkan di tempat lain, bukan di tempat ini. Yang kedua, saya minta kepada pemerintah Kabupaten Buton Tengah, sesuai dengan keputusan di Mahasangga Timur Tengah, di Mahasangga Timur pada saat itu, bahwa hari ulang tahun Kabupaten Buton Tengah akan diadakan di Kecamatan Lakudo, dan pada hari ini sudah dipindahkan lagi di Kecamatan Gulong. Itu teman-temannya. Sehingga ini sudah langsung live, dan Bupati sudah langsung lihat, teman-teman anggota DPR sudah lihat langsung semua, para pejabat eselon 2-3 sampai ke bawahnya, para kepala kampung. Jangan takut, jangan takut kepada jabatan.
Jabatanmu itu tidak ada gunanya. Tetapi yang kamu orang kau pertaruhkan ini adalah masa depan anak-anak cucu kita. Di kemudian hari mereka akan menuntut kita, dan kita ini sudah meninggal. Tetapi anak-anak kita pada suatu saat akan sengsara, maka mereka itu akan menyalahkan kepada kita. Di mana orang-orang tua kita, mana wakil rakyat, mana pemerintah? Kenapa? Kantor bupati sudah dipindahkan di Taman yang lain bersama kantor-kantor yang lain. Teman-teman sekalian, masyarakat Pembana Bulu merespon keinginannya bupati. 150 hektar mereka sudah hibahkan untuk di sana. Padahal mereka itu teman-teman, pasti kita berjuang pada saat pemekaran untuk kita minta lahannya 1 meter, mereka tidak ini. Nanti setelah mereka pemekaran, ingat, nanti setelah pemekaran mereka sudah minta untuk lahannya mau dihibahkan. Mereka ini adalah provokasi. Dengar, ya. Kenapa mereka tidak menghibahkan pada saat kita minta waktu kita berjuang? Mereka biar sejengkal tanahnya mereka dia tidak serahkan kepada kami. Setelah dia mekar hutan tengah, mereka sudah menghibahkan ratusan hektar untuk lokasi perkantoran. Dengarkan saya masyarakat Pembana Bulu, khususnya kecamatanku. Dengarkan, jangan memancing suasana. Sekaligus ini untuk pemerintah daerah. Tidak ada yang membuat pernyataan seperti ini. Makanya saya bilang tadi, akibat daripada keadaan seperti ini, maka saya sudah siap untuk masuk penjara demi untuk kepentingan daerah. Kenapa saya bilang begini? Karena saya ini diantara seluruh yang berjuang pada saat itu. Kami ini yang berdarah-darah, kami ini yang berkeringat. Makanya tidak salah untuk saya menyampaikan di tempat ini supaya masyarakat tahu. Mana kepala desa maju? Mana kepala desa itu? Dia akan bicara di sini. Kasih masuk itu mobil itu. Kasih masuk. Harus dia bicara dulu. Kasih masuk. Sampaikan rekan-rekannya masyarakatnya itu kepala desa. Dia tidak jadi kepala desa kalau bukan masyarakatnya. Harus dipersilakan bicara itu. Rombongan pemerintah Kabupaten Buton Tengah kembali ke kantor supaya kita kembali sama-sama. Kita kembali dengan cara yang aman-aman karena perjuangan kita hari ini sudah ada titik jelas. Yang mau sarapan dulu. Jadi yang belum sarapan bisa ambil dulu makanan, bisa ibu-ibu dibagikan kepada masyarakat untuk mengambil konsumsinya. Karena nu mangka ada berjuang makan awah handa. Isi dulu. Jadi konsumsi ini semua swadaya dari masyarakat. Masyarakat sudah kumpul ulang karena besarnya harapan masyarakat Kecamatan Lagudo supaya tetap kita kawal Pelabuhan Kari tetap dibangun. Jadi ini konsumsi semua dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh masyarakat Lagudo yang berada di lokasi yang rencana akan mau dibangun perkantoran Kabupaten Buton Tengah. Ya. Jadi kami dari kepolisian, tugas kami cuma mengawal kegiatan ini. Cuma mengawal kegiatan supaya jangan ada terjadi permasalahan yang lebih besar lagi muncul. Masalah perjuangannya masyarakat, silakan. Sepanjang itu tidak melanggar kode hukum. Saya rasa kita semua terpelajar semua, paham akan prosedur yang perlu kita tempuh. Saran kami, silakan, tapi jangan dikendalikan dengan emosi. Masing-masing menahan diri, jangan berbuat sesuatu hal yang bisa memancing emosi orang walaupun kita sendiri. Kami akan mengawal kegiatan ini sampai selesai, karena itu sudah memang tugas kami. Tugas kami untuk mengamankan dan mengawal masyarakat. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita berangkat di lokasi ini ada yang bertanya, mana 5 orang anggota DPR yang Dapri 1? Saya memberikan jawaban bahwa mereka ini sementara dalam perjalanan, tapi tidak berkurang semangatnya, tetap mendukung perjuangan ini. Oleh karena itu saya harapkan ini atas nama masyarakat dan permintaan masyarakat, anggota DPR yang ada di Dapri 1, ya, wajib hukumnya untuk mempertahankan Labukari ini sesuai undang-undang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mampu jadi pemimpin, janganlah pemerintah. Cari ditunggu-tunggu Bapak. Diam. Kita sehabis-habisnya. Saya tadi malam, kami sudah berada di rumahnya Laude Sarimin bersama Laude Basirun yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dari hasil pembicaraan kami bahwa tidak ada persoalan. Menurut Laude Basirun, ini kayak telur kecil, tapi ini belum titik ketemu. Karena itu Pak Desa nanti akan mengadakan rapat pada Minggu untuk rapat internal khususnya dengan pemilik lahan, kemudian yang menghibahkan Buton Tengah ini pada hari Minggu, kemudian pada hari Senin itu rapat di DPR. Karena itu saya sampaikan kepada masyarakat, ya, pada hari Senin ini jangan lagi berkurang ini kecuali bertambah. Jangan berkurang kecuali kita bertambah. Ya, untuk masyarakat menuju ke Rija Bupati, ya, jemput itu Pak Bupati, jalan kaki untuk menuju ke kantor DPR demi untuk rakyat. Saya tahu wataknya PJ itu. Saya tahu wataknya PJ. Kawal dari Rujak, kemudian antar beliau di kantor DPR karena kita rapat di situ. Ya, tetapi saya minta yang hadir hari ini jangan berkurang kecuali bertambah. Untuk nanti kita hadirkan Pak Bupati di hadapan kita. Ya, karena bapak-bapak sekalian, untuk di ruangan DPR itu karena terbatas, maka selesai rapat saya akan menyampaikan kepada Bupati untuk bersama-sama di hadapan masyarakat Kecamatan Lakudo untuk memberikan penjelasan terkait dengan pindahnya kantor Bupati ini di Kelurahan Pemenabulu Kecamatan Gulu. Oleh karena itu, saya mau serahkan kepada kepala desa untuk menjelaskan seluk-beluknya sehingga masyarakat Matabine yang khususnya punya lahan dan sampai minggu kemarin menyerahkan kepada pemerintah. Saya persilakan kepada kepala desa. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di lokasi ibu kota Kabupaten Buton Tengah Kalwarangka. Kita beberapa hal yang kita harus bicarakan. Yang jelas malam kita sudah konsultasikan bersama Bapak Ode Basirun, Laude Sarimin, dan hal-hal yang dibicarakan alhamdulillah semalam kita sepakat antara perwakilan yang punya lahan dengan Pak Wakil. Alhamdulillah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan alhamdulillah hari Senin akan datang kita akan bersama-sama di DPR. Jadi saya rasa kalau kantor DPR itu kayaknya terbatas.
Oleh karena itu kita berharap jalan ini jangan kita bikin anarkis. Jangan sampai terjadi apa-apa. Karena Pak Bupati ini dia nggak mau menyusahkan masyarakat warganya, khususnya Kecamatan Lakudo, Desa Matawine. Oleh karena itu mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam itu ada perwakilan dari Desa Matawine meminta Pak Ketua agar jalan menuju ke Wakatodi, rencana kita pada hari ini bersih-bersih di sana. Tapi mereka minta pagar itu belum dibuka. Kita sahuti, ya. Yang penting sudah ketemu di tempat ini. Nanti kita akan pulang baik-baik. Mudah-mudahan tiba di kampung kita dengan selamat. Amin. Terima kasih. Ada lagi. Jangan. Dengarkan perintah dari saya. Ya. Jangan lagi ada yang naik di sana. Ya. Itu nanti keputusannya pada hari Senin. Mereka sudah menyerahkan surat pernyataan yang berupa pengganti lahan kepada pemerintah daerah. Tapi jika itu tidak pernah terjadi, ya, maka termasuk mereka yang bertanggung jawab. Dengarkan ini Laude Asimin. Laude siapa? Sarmin. Dengarkan ini Laude Basirun dan termasuk pemilik lahan. Jika pada hari Senin itu tidak menyerahkan surat pernyataan kepada pemerintah daerah, dan mereka itu termasuk bertanggung jawab. Oke, sekian dan terima kasih. Pulang dengan baik-baik dan selamat. Sudah tiba ini makanan apa semua? Jangan sampai sudah pulang. Oh ya, kita tunggu pulang orang dari kerja dari sana baru kita pulang. Oke. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semua yang hadir di tempat ini, saya atas nama Kadis Pekerjaan Umum ingin menyampaikan bahwa terkait masalah lahan untuk lokasi perkantoran, sementara ini kita masih dalam masalah pembahasan, dan untuk jalan tembusan yang telah ada yang saat ini di depan ini, nanti kita akan koordinasikan kembali apakah akan ditindaklanjuti kembali, akan kita tembuskan sampai di atas atau dihentikan sementara. Nanti kita akan bahas kembali, Pak. Kalau memang berdoa saja, insya Allah mudah-mudahan ini ya tetap akan dilaksanakan. Kalau memang mencukupi anggarannya, nanti kita akan anggarkan di perubahan anggaran. Tapi kalau tidak juga berarti nanti akan di 2023. Harus di sini. Mungkin nanti kemarin kan sudah ada mungkin dari DPR pembahasan untuk masalah lahan. Ya Pak Wakil. Untuk masalah lahan belum jadi, Pak. Oh. Atau nanti kita akan koordinasi dulu dengan Pak Sekda. Apakah nanti akan kita panggil tokoh-tokoh masyarakat, akan kita rapat sama-sama. Saya akan nanti kita lanjut kembali. Saya nanti akan koordinasi dengan Pak Sekda. Berhubung Pak Sekda lagi di Malaka Timur, saya diutus sama Pak Sekda, tapi beliau rencana akan singgah. Jadi hubungi saya, dia akan singgah di sini. Kita tunggu. Nanti saya telepon kembali, coba saya koordinasi. Apakah beliau sudah selesai acara di Malaka Timur? Kalau sudah, nanti insya Allah dia akan singgah di sini. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Ya. Jadi permintaannya masyarakat Lakudo, kami juga meminta kepada beliau untuk menghentikan sementara semua kegiatan di Walanda yang untuk persiapan ibu kota itu, Pak. Sampai itu masalah ini selesai. Ya, betul. Tidak ada kegiatan di Walanda, Pak. Sampai Betul. dari detik ini tidak ada kegiatan di Walanda. Betul. Jangan dilanjutkan dulu kegiatan. Iya. Nanti saya akan koordinasi sebentar. Dan koordinasi harus hentikan sekarang. Harus disampaikan sekarang juga. Bahwa seluruh masyarakat.
Ya, saya akan hubungi operator di sana yang ada. Saya akan suruh hentikan dulu pemakaian alat berat untuk pembersihan. Langsung dihentikan Pak sekarang, dihentikan. Atau operator dihentikan. Jangan sampai kita masyarakat yang di sana Pak. Saya hubungi sekarang ya, depan bapak-bapak Hubungi ya. sekarang Pak, hubungi sekarang. Hubungi sekarang. Dihentikan. Langsung video Kalau call. tidak sebentar kita mau ke sana. Langsung video call. Hentikan operator, hentikan. Tidak boleh. di Labung Kari. Kita ini Sekarang. sampai. Jangan sampai kita yang hentikan. Untuk hari ini hentikan dulu alat. Yang ada bekerja. Seterusnya tidak bisa. Seterusnya. Seterusnya. Yang di atas. Seterusnya. Oke ya. Tidak bisa kerja. Tidak boleh kerja. Kalau tidak berhenti kita yang naik. Tidak bisa kerja. Alamu. Sudah ya. Buatkan sendiri ya. Saya suruh hentikan nih. Seterusnya. Seterusnya itu, seterusnya. Kegiatan di Walanda itu khususnya di tempat lokasi titik ibu kota itu kalau bisa dihentikan mulai hari ini dan sampai masalah ini selesai. Seterusnya. Tidak boleh ada aktivitas sampai masalah ini. Sebenarnya untuk terkait masalah lahan ini ada di dinas perumahan. Sekarang lahan itu ada di perumahan. Dengan Pak Muksin. Maka karena mereka yang punya pegang peta. Kalau di PU tidak ada lagi. PU ini masalah tinggal akses jalan segala macam pematangannya. Pak Muksin di rumahnya Untuk menentukan lahan ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu di perumahan. Mana kepala ibu kota Katakan, mana dia? Permintaannya masyarakat itu Diam dulu. Kalau untuk pekerjaan alat hari ini kita hentikan. Seterusnya. Karena dia yang pegang peta. Alat berat bawa di sini. Bila perlu alat beratnya, datangkan di sini. Di sini ibu kota. Bukan Walanda ibu kota, di sini. Pokoknya alat berat bawa di sini.